Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak solihat, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya. Berjumpa lagi dengan Ustazah Ika dalam pelajaran seni budaya. Salam seni budaya, dengan seni kita lebih berbudaya. Anak-anak, pada kali ini kita akan belajar tentang seni teater, teknik dasar pantomim. Anak-anak, tujuan pembelajaran pada kali ini yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan pengertian pantomim dengan benar setelah melihat video pembelajaran. Yang kedua, peserta didik dapat menjabarkan teknik dasar pantomim dengan benar setelah melihat video pembelajaran. Yang ketiga, peserta didik dapat menyebutkan unsur pantomim dengan tepat setelah mengamati video pembelajaran. Yang keempat, peserta didik dapat membedakan jenis-jenis tampilan pantomim dengan benar setelah mengamati video pembelajaran. Pantomim. Pantomim adalah suatu pertunjukan teater tanpa kata-kata yang dimainkan dengan gerak dan ekspresi wajah serta diiringi musik. Pantomim merupakan pertunjukan yang mengandalkan gerak tubuh dan ekspresi wajah. Pantomim berasal dari bahasa Latin pantomimus yang artinya meniru segala sesuatu. Unsur pantomim. Unsur pantomim terdiri dari 3, yang pertama, mimik atau ekspresi wajah, yang kedua, gerak, yang ketiga, musik. Teknik dasar pantomim. Banyak teknik dan metode latihan yang bisa menjadikan seseorang menjadi pemain pantomim yang baik. Secara garis besar, ada 2 latihan yang harus dikuasai untuk dapat berpantomim dengan baik, yaitu yang pertama, latihan olah tubuh, yang kedua, latihan olah ekspresi wajah. Baik, kita bahas satu persatu ya. Pertama, latihan olah tubuh. Beberapa tahapan yang dilakukan dalam olah tubuh yaitu pelenturan tubuh atau stretching, pemanasan, dan pendinginan. Tahap pelenturan dilakukan dengan melenturkan seluruh persendian tubuh dan peregangan urat-urat sendi dari mulai kaki, pinggang, pinggul tangan, bahu, dan sekitar kepala. Bagian kepala. Lakukan gerakan kepala ke kiri, ke kanan, ke depan, ke belakang secara teratur, pelan-pelan, dan berulang. Setelah itu lakukan gerakan memutar kepala secara penuh, kemudian berganti arah sebaliknya. Bagian tangan. Kekuatan tangan pada pantomim sangat penting dalam melakukan gerakan-gerakan imajinatif. Bagian badan. Latihan pada bagian badan meliputi bagian perut, dada, dan punggung. Bagian pinggul. Bagian pinggul juga penting untuk diolah agar gerakan tubuh lebih lentur dan fleksibel. Bagian kaki. Kaki memiliki peran penting. Kekuatan kaki perlu dilatih sehingga kita dapat tetap tegak berdiri di atas panggung. Tahap pemanasan dilakukan setelah otot-otot dan persendian tubuh lentur dan siap untuk bergerak sebebas mungkin. Latihan gerakan yang dilakukan meliputi latihan gerak-gerak staccato dan gerak legato. Berikut ini adalah gerak staccato.
Gerak legato. Latihan ekspresi wajah. Latihan ekspresi wajah bisa dilakukan di depan cermin dengan menggambarkan berbagai ekspresi diantaranya ketika kita dalam kondisi sedih, senang, gembira, kecewa, dan marah. Bentuk penampilan pantomim. Bentuk penampilan pantomim ada 3. Yang pertama, pantomim tunggal. Yang kedua, pantomim berpasangan. Yang ketiga, pantomim kelompok. Mari kita bahas satu persatu ya. Yang pertama ada pantomim tunggal. Pertunjukan pantomim tunggal dimainkan oleh satu orang. Biasanya tema dan adegan yang ditampilkan berupa permasalahan yang dihadapi oleh seorang dalam berbagai kondisi. Pantomim berpasangan. Pantomim berpasangan dimainkan oleh 2 orang atau berpasangan. Tema dan adegan yang bisa ditampilkan tentunya keunikan dari 2 orang yang saling merespon gerak-gerak yang lucu. Berikut ini adalah contoh pantomim berpasangan. Yang ketiga, pantomim kelompok. Pertunjukan pantomim kelompok dimainkan oleh lebih dari 2 orang atau secara kelompok. Gerakan pantomim secara berkelompok contohnya seperti adegan di sebuah pasar yang ramai dengan berbagai aktivitas manusia. Berikut ini adalah contoh pantomim kelompok. Anak-anak, Allah berfirman dalam Quran surat Al-An'am ayat 32, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa mal hayatud dunya illa la'ibu wa lahu waladarul akhiratu khairul lil ladzina yattaqun. Afala ta'qilun. Artinya, dan tiadalah kehidupan dunia ini selain dari main-main dan senda gurau belaka. Dan sungguh kampung akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Maka tidakkah kamu memahaminya? Nah, dari ayat ini dijelaskan bahwasanya dunia dan isinya ini penuh dengan permainan. Maka fokuslah dalam kehidupan dunia untuk beribadah sehingga kita dapat kembali ke kampung akhirat dengan selamat ya. Demikian materi yang Ustazah sampaikan. Apabila ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar atau di chat WA grup ya. Ustazah tunggu. Untuk tugas seni budaya pada kali ini, silakan cek di Google Classroom ya. Jangan lupa. Demikian materi yang Ustazah sampaikan. Ustazah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam seni budaya. Dengan seni kita lebih berbudaya. Sampai jumpa.